Shalom saudara-saudariku, kita jumpa lagi dalam Suara Gembala dan kali ini pembacaan firman terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 18. Kita temukan akan paradoksi dari ayat-ayat firman ini yang kita coba dalami satu persatu ya. Dimulai dengan kalimat, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, jadi Rasul Paulus mengakui bahwa manusia lahiriah kami ini semakin merosot. Merosot karena apa, saudaraku? Ya, karena macam-macam penderitaan yang dia tanggung. Ya, Paulus itu berkali-kali pernah dilempari batu, pernah didera, ya, dipenjara dan sebagainya. Itu pasti membuat merosot. Selain itu juga karena usia yang semakin bertambah. Ini adalah kondisi alami yang tidak bisa ditolak, saudaraku. Ada orang yang punya tubuh yang kuat, sehat, sehingga di usia lanjut dia tetap kuat, tapi bagaimanapun juga umur itu nggak bisa dilawan, saudaraku ya. Nah, Paulus ngalami itu dan dia menuliskan akan ayat ini. Nah, judul perikopnya menarik, saudaraku, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab ujungnya pada waktunya nanti dengan kemerosotan tubuh lahiriah ini kita akan sampai pada apa yang disebut dengan maut. Tetapi kita bisa berseru bersama-sama dengan Rasul Paulus, hai maut, di mana sengatmu, di mana kekuatanmu. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, Tuhan kita, itu sudah mengalahkan maut dan dia berada di dalam diri kita. Kita tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam kita. Itu kekuatan iman dari anak-anak Tuhan. Jadi kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tawar hati itu harus dijauhi, saudaraku ya. Tawar hati itu menjadi frustrasi, menjadi lemah, menjadi putus asa, desperate, ya, depresi, itu harus kita hindarkan. Caranya bagaimana? Ya, nanti kita akan lihat caranya. Ya, fakta tubuh jasmani semakin merosot harus diterima karena usia dan karena berbagai macam penderitaan yang dialami. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini yang lebih penting, ini kan paradoksi, saudaraku. Yang jasmani semakin merosot diakui, tetapi pertanyaan apakah yang rohani, manusia batiniah, esoantropos kita ini dibaharui? Nah, ini penting. Kalau nggak ada pembaharuan yang manusia batiniah, berarti ayat ini belum tergenapi, saudaraku. Meskipun aku mengaku aku sudah semakin tua, aku semakin lemah, aku nggak seperti dulu lagi, ya, mengakui itu nggak salah, saudaraku. Rasul Paulus juga mengakui. Pernah sakit ini, pernah sakit itu, ada cacat ini, cacat itu, diakui. Karena tidak seperti dulu ketika aku masih muda, diakui. Tetapi, apakah kita juga yakin bahwa manusia batiniahku, esoantropos ini, diperbaharui dari sehari ke sehari? Bagaimana cara membaharuinya? Firman, bergaul dengan firman. Saya beberapa waktu yang lalu diberkati dengan sebuah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara atau apapun yang ditulis oleh George Muller. Dia berkata bahwa bertahun-tahun sejak aku bertobat, sejak aku diselamatkan, aku tidak mengalami kemajuan rohani. Kenapa? Karena aku mengabaikan firman. Tapi ketika aku kembali bergaul dengan firman, kembali aku merenungkan firman dan menjadikan firman ini kesukaan, maka rohaniku mengalami pertumbuhan. Nah, kita mengenal akan seorang tokoh sejarah kekristenan yang luar biasa, namanya George Muller. Dia imannya itu begitu dahsyat, saudaraku ya. Saudara bisa cari riwayat George Muller yang mengagumkan itu.
Dia mengalami pertumbuhan karena dia bergaul dengan firman. Dia membaca dan merenungkan firman itu setiap hari. Ketika dia melupakan itu, dia melayani Tuhan, mengalami banyak benturan. Dia mengalami kelelahan secara jasmani, iya. Tapi rohaninya bertumbuh atau tidak? Yang di dalam dibaharui atau tidak? Nah, ini penting. Ya, jadi akal budi kita ini harus terus dibaharui dari hari ke hari oleh firman dan Roh Kudus. Kita harus punya pergaulan dengan Roh Kudus. Nah, saudara, nanti mulai tanggal berapa? 19 kita akan ada ini apa? Doa 10 hari ya, doa 10 hari yang mana kita menanti-nantikan Roh Kudus membaharui, menjamah kita, menyentuh kita, menyegarkan kita. Nah, firman dan roh ini memang merupakan sesuatu yang membuat manusia batiniah kita dibaharui. Tapi bukan hanya firman dan roh, kita juga harus memikirkan apakah kita bertumbuh dalam ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, itu ayat 16. Sekarang masuk ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Rasul Paulus katakan penderitaan ringan, saudaraku. Padahal kalau Anda lihat ya, coba kita tengok di dalam 2 Korintus, masih di pasal yang sama, 4, jadi di atasnya itu, 4 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Wow, dahsyat. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Meskipun dianiaya, percaya penyertaan Tuhan. Jadi saudaraku, waktu Anda dianiaya itu Tuhan ada loh ya. Jadi bukan berarti Anda ditinggal. Saya membayangkan Bapak MKC waktu dipukuli, waktu dipaksa makan kotoran manusia itu, Tuhan ada di sana loh, tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Ini paradoksi-paradoksi yang Rasul Paulus sampaikan. Waktu dianiaya dia tahu bahwa Tuhan tetap menyertai, dihempaskan tapi ya dia menter, dia mentelas, dia tidak binasa, dia dijepit tapi tidak habis akal. Itu luar biasa, karena ada Roh Kudus yang menyertai. Tapi dia katakan apa di ayat 17, saudara? Kembali ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Paulus itu meletakkan pengharapannya pada perkara-perkara yang kekal, bukan yang sementara. Jadi kalau ada penderitaan, kesusahan, selama manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari, it's okay. Maka penderitaan itu di dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong akan menjadi sebuah penderitaan yang ringan yang membawa kita nanti akan menerima kemuliaan kekal. Sebab dikatakan di situ mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi itu pukulan, penderitaan, aniaya yang dialami oleh Rasul Paulus itu akan mengerjakan. Jadi itu mengerjakan sebuah kemuliaan kekal yang nantinya akan dia terima jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nggak bisa dibandingkan, saudaraku. Ayat 18. Ya, ini sudah saya singgung tadi ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini penting, saudara. Saya ini coba jujur merenungkan hidup saya. Sepanjang hari aja lah, dari bangun pagi sampai nanti berangkat istirahat malam. Yang Anda perhatikan itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan?
Ayo, saya jujur pada diri saya sendiri bahwa ini adalah sebuah ayat yang menegur. Rasul Paulus katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya, saya akan membantah, Tuhan, yang tak kelihatan itu sukar untuk bisa diperhatikan, untuk menjadi fokusku, karena tidak kelihatan. Kita selalu memperhatikan yang kelihatan. Tapi bagaimana? Rasul Paulus berkata, melainkan yang tak kelihatan, itulah yang kuperhatikan. Itu yang menjadi fokus di dalam perjalanan hidupku. Kalimat berikut, karena yang kelihatan adalah sementara, ya sudah tahu. Kita pun juga sudah menyadari bahwa yang kelihatan ini semua sementara, saudaraku. Termasuk tubuh kita ini pun sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Jadi kekekalan itu selalu berkait dengan yang tidak kelihatan. Tetapi Rasul Paulus fokus kepada yang tak kelihatan. Hatinya melekat ke sana. Surga itu tidak kelihatan dengan mata jasmani ini, meskipun ada. Saudaraku, yang tak kelihatan bukan berarti tak ada ya, ada, tapi kita tidak melihat. Nah, Rasul Paulus berkata, aku lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini sementara. Itulah prinsip-prinsip dari Rasul Paulus ketika menghadapi akan proses penuaan, proses kelelahan tubuh, proses kelemahan dan kemerosotan akan manusia jasmaniah, manusia lahiriah itu. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.